Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati, beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Margo Wergonayan, Kecamatan Ngirit, Kebumen. Mirit napa Ngirit? Ngirit. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Tuku permen bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Kebumen yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, surga itu mahal, tetapi orang miskin mampu memilikinya. Kenapa? Karena harganya bukan pada harta, tetapi pada takwa. Mudah-mudahan kumpulnya kita siang hari ini di majelis ini menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga layak bagi kita untuk diganjar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang di sebelah kiri segera diposisikan, yang di depan silakan duduk termasuk banser. Monggo sambil lenggah mawon. Yang perlu kalian tahu, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Monggo sambil lenggah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Islam itu secara harfiah bisa dimaknai dengan arti tunduk. Islam itu artinya patuh. Islam itu artinya pasrah. Islam itu artinya keselamatan. Islam itu artinya keamanan. Dan Islam itu artinya kedamaian. Untuk mewujudkan damai, mewujudkan rasa aman, mewujudkan rasa selamat, dibuatlah aturan. Apa aturannya? Aturannya adalah takwa. Saya jadi teringat seorang perempuan dari Australia yang ketemu saya di Bali. Setelah saya membuat kajian kebangsaan di Polda Bali, saya istirahat di Pantai Kute. Kebetulan di situ banyak bule sedang sumur, susu dijemur. Dengan pakaian seksinya dia mendatangi saya. Untungnya saat itu saya menggunakan kacamata hitam, sehingga pas mata saya mendelik tidak kelihatan. Dia datang sambil bilang,
Kebetulan dia follower Instagram saya, follower medsos saya. Dia tanya, "Are you Gus Miftah?" "Yes, me. I want to ask you." Ora asu, ask you goblok. Kok asu? Ask you. Asking you. Dia menanyakan satu hal, "Gus, kenapa agama Islam itu banyak aturannya?" Contohnya saya bilang, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Ada perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, dia bilang. Apa diskriminasinya? Perempuan dan laki-laki cara menutup badannya berbeda. Kenapa perempuan harus lebih rapat dibandingkan laki-laki? Ini pertanyaan orang Australia. Beda dengan kami orang Australia, antara laki-laki dan perempuan mau berpakaian seperti apa nggak ada bedanya. Soal nikah umpamanya, di negara kami, laki-laki perempuan kalau saling mencintai tidak harus akad nikah, cukup kumpul bareng dalam rumah tangga selesai. Coba wanita Islam, dia bilang harus pakai lamaran, khidbah, kemudian menikah. Apalagi kalau yang punya gawe orang Kebumen, bisa seminggu nggak berhenti-berhenti. Bukan dalam rangka merayakan pernikahan anak, tapi dalam rangka mencari sumbangan sebanyak-banyaknya. Orang yang biasa melakukan seperti itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya pink. Oh, ternyata di sini. Dia bertanya soal itu kepada saya. Apa jawaban saya waktu itu? Saya bilang, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Makanya semua lembaga institusi itu pasti ada aturannya yang harus ditegakkan. Di sini ada Pak Bupati, ada SOP-nya. Ada polisi, ada peraturannya. Makanya ada penegak aturan, namanya apa? Namanya propam. Tentara sama, punya polisi militer. Lurah sama, semuanya ada aturan. Aturannya lurah itu apa? 6 tahun 3 periode. Demo di Jakarta minta 9 tahun. Anaknya Pak Lurah. Endi wonge? Pak Lurah ikut demo ke Jakarta, kurang gawean. Bupati saja cuma 2 periode, lurah 6 tahun, 3 periode 18 tahun, masih minta diperpanjang 9 tahun. Alasannya satu Pak Lurah, apa? Untuk mengurangi konflik horizontal sesama masyarakat. Saya bilang, kalau mengurangi konflik bukan dengan memperpanjang masa jabatan, tapi ngundang kiai pengajian. Supaya dinasihati melalui pengajian. Saya curiga kenapa lurah minta perpanjangan jabatan, bukan karena menghindari konflik horizontal, tetapi karena modalnya belum balik. Semuanya ada aturan. Polisi ada aturan. Maka walaupun jenderal melanggar aturan, ya dihukum. Betul. Dan dalam sejarah kepolisian Indonesia hari ini, baru terjadi ada jenderal bintang 2 aktif divonis mati. Kenapa? Karena melanggar aturan. Makanya Pak Polisi, pangkatmu cilik ora apa-apa. Sing penting selamat. Daripada bintang 2 mudar. Saya dikasih tahu teman, Gus, tahu nggak uangnya berapa di bank? Emangnya berapa? 99,9 triliun. Ya Allah. Itu banser mati urip meneh peng 100, tetap nggak bakal punya uang seperti itu. 99,9 triliun, hampir 100 triliun. Tapi apa artinya uang 100 triliun kalau tidak bisa menikmati, betul? Makanya saya selalu bilang,
Jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya merasa dirinya tidak cukup. Jangan minta senang tapi minta tenang. Karena banyak orang bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang. Coba Sambo bandingkan dengan Banser. Uangnya Banser nggak ada apa-apanya. Pengajian baik, panitianya lali rokok. Tapi hidupnya ayam, duduk apa adanya. Betul Mas Banser? Makanya saya besok bercita-cita kalau saya masuk surga besok yang awal insya Allah Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Ya. Ini tenang hatinya. Maka kemarin saya ditanya, Gus hebat mana TNI, Polri apa Banser? Oh Banser. Kok bisa? Iya. TNI Polri banyak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang memasukkan SK-nya ke bank untuk hutang. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Bukan karena hebat. Semuanya punya aturan. Lah, bermasyarakat saja ada aturan. Contoh umpamanya aturan dari pemerintah. Yang menerima BLT adalah orang miskin. Karena BLT diperuntukkan untuk orang miskin. Tapi lucunya orang desa, apa namanya tadi? Wergolayan. BLT untuk orang miskin. Tapi di Wergolayan yang punya mobil juga ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Sehingga yang pusing siapa? Lurah. Bingung, BLT sama jumlah penerimanya lebih banyak jumlah penerimanya. Akhirnya nggak adil, kemudian dicurigai sama warganya. Paling sing didum lurai dulure dewek. Kasihan kalau kamu mencurigai Pak Lurah seperti itu. Pantesan lurahnya Wergolayan nggak bisa gemuk. Kurus karena beban pikiran. Karena warganya kayak batik, kakean pola. Nah, apalagi kalau ngomong agama. Agama didesain banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Supaya apa? Kemauan-kemauan manusia ini tidak melampaui batas. Tidak keluar dari apa yang kemudian diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tadi saya bilang, surga itu mahal, tetapi orang miskin bisa memilikinya. Karena harganya bukan pada harta, tapi pada takwa. Lah, aturan dalam agama itu disebut takwa. Takwa itu apa definisinya? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Maka kalau Bapak Ibu pengen dapat surga, tegakkan takwa. Di mana ada perintah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Jangankan dalam beragama, Banser loh sebagai sebuah organisasi yang sah. Karena hari ini banyak organisasi yang dilarang masih ngaku organisasi. Banser punya aturan, melanggar, yuk dikeplai, salah kok. Betul? Salah. Rumah tangga loh ada aturan. Oh, apa itu suami? Apa itu istri? Istri itu kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Apa itu suami? Kepanjangannya suami, semua uang adalah milik istri. Betul Bu? Cangkem. Suami, surga untuk anak maupun istri. Di situ diatur apa tanggung jawab sebagai seorang istri, taat dan manut kepada suami. Apa tanggung jawab suami? Suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Maka mohon maaf, diatur. Siapa yang tugas mencari nafkah? Suami. Boleh nggak istri mencari nafkah? Boleh, tanpa harus menghilangkan kodratnya sebagai perempuan. Tapi kalau saya dulu menikah, saya langsung melarang istri saya bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, kamu gak usah bekerja. Kenapa?
cukup kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Wah. Makanya kamu harus ingat anak-anak hadroh, suami itu tulang punggung bukan tulang tulung. Saya mikirnya sederhana Mas Arif, kenapa istri saya larang bekerja? Sederhana, istri itu dijatah dinafkahi setiap hari saja, masih berani sama suami. Apalagi kalau istri punya pendapatan sendiri. Apalagi kalau pendapatannya lebih banyak daripada suami, pasti masalah. Makanya saya melarang istri saya bekerja. Bu, kalau kita boleh nggak di sini bekerja? Silahkan, itu peraturan rumah tangga saya. Kalau ibu-ibu Kebumen silahkan Anda bekerja. Ingat, kenapa istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya, yakin. Iki wis tua jilbabe pink ya. Gayanya sampingnya ngerekam pakai HP. Saya pikir mau ngerekam, ternyata pamer gelang kayak gitu. Nah, supaya Islam ini aman, supaya Islam ini damai, mewujudkan keselamatan, al mukmin man amin hunnas, orang beriman itu adalah orang yang memberikan rasa aman kepada manusia. Dibuat aturan. Makanya saya harapkan betulin bagaimana kita kaum muslimin menjaga kedamaian, menjaga keselamatan, apapun perbedaan yang ada. Caranya bagaimana? Dibuat peraturan, namanya takwa. Secara substansi takwa isinya cuman ada dua, ada perintah laksanakan, ada larangan tinggalkan. Makanya dikatakan kuntum khaira ummah, umatnya Kanjeng Nabi itu adalah umat yang paling baik. Apa konsekuensinya? Nabinya nabi terbaik, umatnya umat terbaik. Konsekuensinya adalah kalau masuk surga, umatnya Kanjeng Nabi lebih dahulu dibandingkan umat-umat sebelumnya. Makanya Pak Lurah kita doakan masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah sholat maghrib, amin. Malah Lurahnya mantuk-mantuk. Tapi sebaliknya, umatnya Kanjeng Nabi kalau masuk surga, dia masuk surga pertama kali. Tapi sebaliknya, kalau masuk neraka, dia juga lebih dahulu dibandingkan umat sebelumnya. Enak temen mlebu surga bisa dewe, kok neraka kari dewe gak bisa. Nah, untuk mewujudkan itu apa? Supaya kita menjadi umat terbaik, sebagaimana firman Allah. Ternyata syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik itu ciri-cirinya apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Jangan sampai terjadi amar ma'ruf, nyambi munkar. Kalau istilah kerennya apa? STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Maka semuanya didesain Pak, hampir nggak ada satu lini pun, bahkan mutlak semuanya diatur oleh agama. Dari hal urusan besar umpamanya, urusan tata negara diatur oleh agama, sampai urusan paling kecil sekalipun diatur oleh agama. Contoh, urusan kencing. Urusan kencing saja diatur oleh agama Mas. Bagaimana kemudian disampaikan siksa kubur yang paling berat disebabkan satu, kencing orang cewek, loro utang orang bayar. Diatur oleh agama. Bagaimana kemudian agama didesain untuk ngatur bahkan urusan WC, urusan toilet. Sebelum dilanjutkan, guyon fikih, saya mau tanya. Ada doa masuk toilet, ada doa keluar toilet. Saya mau tanya. Doa masuk toilet, berdoa dulu baru masuk atau masuk dulu baru berdoa? Berdoa dulu baru masuk
atau masuk dulu baru berdoa? Berdoa dulu baru masuk. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak berdoa di dalam toilet? Nggak boleh. Oke, sekarang dijawab. Kalau doa masuk toilet, doa dulu baru masuk. Sekarang pertanyaan berikutnya, doa keluar toilet, keluar dulu baru doa, apa doa dulu baru keluar? Hah? Keluar dulu baru doa. Kalau keluar dulu baru doa itu namanya doa keluar toilet apa doa di luar toilet? Saya diulangi, doa masuk toilet, doa dulu baru masuk. Sekarang doa keluar toilet, doa dulu baru keluar atau keluar dulu baru berdoa? Ya doa dulu baru keluar. Berarti berdoa di dalam toilet boleh apa enggak? Boleh, asalkan sesuai dengan proporsinya. Itu yang namanya adil. Wada'u syai'in fi mahalih. Makanya walaupun kasusnya sama, Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Rijal, Eliezer, vonisnya beda-beda. Karena adil itu tidak harus sama. Boleh nggak orang berdoa di dalam toilet? Boleh. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan. Umpamanya Anda kepleset di toilet, set, baca innalillah, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh berlebih-lebihan, begitu kepleset, alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya berlebih-lebihan. Kalau sesuai proporsinya enggak apa-apa, Bu. Ada bledek baru di toilet dalam kamar mandi, tahu-tahu ada bledek kayak gitu. Kaget umpamane. Kita baca subhanallah, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu kalau berlebihan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ngapa? Wong ngising kok ditabui keprimen. Sok tahu. Kamu enggak usah terlalu bersemangat. Amplopmu enggak jelas. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan. Kalau sesuai proporsinya nggak apa-apa. Kepleset daripada misah, kan lebih bagus ngomong innalillah. Yang nggak boleh itu umpamanya kamu mentang-mentang mau tampil di hadapan Gus Miftah sama Pak Bupati, latihan sholawat, baca sholawat di dalam WC, itu nggak boleh. Ngising karo ya hanana, ya hanan, itu nggak boleh. Masa ngising karo ya hanana keprimen? Ya, bagaimana cara menegakkan aturan? Ayo, sekarang kamu gatel pengen abuan tuh, ayo selawatan. Orang mongan mangan cangkeme wae. Oh, orang suguhane masa ke temen ya. Orang suguhan. Ya maklum, panitia nggak duwe anggaran. Maksud saya yang disuguh itu mereka itu loh. Kalau saya kan puasa. Pokoknya ngundang Gus Miftah itu paling ngirit. Nggak perlu suguhan. Ayo selawatan. Mau selawatan Bapak Ibu? Udah selawatan dulu yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba dijawab yang banter. Kayak apa ya? Ada kayak. Oh, lato-lato. Yang punya lato-lato itu bapak-bapak. Yang main lato-lato perempuan. Orang paham ya. Ya dijawab. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak NU Ibu Mus. Koyo sing bandar 5. Ora semangat belas. Iki keprimen jilbabe pink, lunggone ngarep, tongkake dislonjorke ning raine inyong keprimen. Aku curiga, jangan-jangan sempaknya ya pink. Dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus.
Kakang Ansor adik Gose. Sabar ngapa ya? Nunggu kok demi inyong. Tahu nggak fungsi tongkat saya apa? Ini tongkat wasiat almarhum Ki Entus Bupati Tegal. Sebelum meninggal saya dikasih tongkat. Kenapa kemana-mana saya bawa? Supaya kalau pengajian saya ada pahalanya yang mengalir ke almarhum Entus jariahnya. Karena dia jamaah saya, santri saya. Jadi kenapa saya bawa? Kan orang ngajar ibu-ibu Kebumen, orang naik panggung pakai kacamata, pakai tongkat malah dihina. Wow, si buta dari gua hantu. Ini tujuannya itu, kalau ada pahalanya supaya almarhum dapat pahalanya. Makanya kalau Bupati Kebumen pengen dapat pahala apa, itu yang ngasih apa gitu kira-kira. Saya nggak minta kok, cuman ngomong kok. Kalau mau dapat pahala ya ngasih apa gitu. Tapi mbok sumpah sampai hari ini belas nggak pernah ngasih apa-apa. Ya. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat bae sing dipikir. Ujung-ujungnya badokan ya. Rahmat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah
Kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke rondo sing jalodi iya Kebumen Kerawan Gus Miftah Pak Bupati nih lumayan gagah tapi sayang senajan gagah Bupati ini rata ngundang Gus Miftah saya cuman ngomong oh Pak Lurah juga minta ya apa desain yang mau jenenge Wargonayan ngundang Gus Miftah Pak Lurah lumayan gagah ana gajah adus ning beli najan gagah manuke cangkemmu masa manuke cilik manuknya apik cilik keprim karena aku jadi malu Lurahnya batin ya ini bajingan temen ya Shallallahu ala Nabi Muhammad Banser juga minta kalau kamu jomblo apa ya ada si itu yang jomblo sekaliwat lawe jelantah sekorawon kurang uyah ampun tangklet kapan jomblo nikah pacar mawon jomblo mboten tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane seneng temen ya wong wadon njaluk buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae kasihan belum belan ya muah sing tua malah balas muah ini semakin bisit ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaannya adalah kenapa takwa itu imtisalu awamirillah dan kenapa ada sholat? Balik nih wow. Agama itu banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Contoh sing tiang bule takon kali kula niki wow, sadurunge ngomong sholat. Kan dia bilang sama saya begini, Bu. Dalam Islam itu perempuan banyak aturan. Kenapa nggak dibuat sama saja soal berpakaian antara laki-laki dan perempuan? Oh ya beda. Auratnya saja laki-laki dan perempuan itu beda, betul? Kalau laki-laki itu auratnya mana? Baina surrati warrukbati, antara dengkul dan budel. Jadi kalau Pak Lurah Jumatan pakai sarung tok, enggak pakai baju, selama dengkul sama udelnya tertutup sah. Nggak percaya silakan besok Jumatan dicoba. Paling jamaliannya batin berpengajian karo Gus Miftah Lurah kentir kayak gitu. Tapi ingat, agama itu tidak hanya mengajarkan etika tapi juga estetika, keindahan.
Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Makanya kalau ibu-ibu dandan niatnya apa? Mengikuti keindahan. Keindahan untuk siapa? Keindahan untuk suaminya. Persoalannya orang mirip, kalau mau ketemu suami tetangganya dandan cantik, kalau di rumah apa adanya. Coba ibu-ibu kita lihat, subhanallah, alisnya saja banyak yang seperti galengan, masya Allah. Tapi kalau di rumah apaan? Tipet-tipet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi, amit-amit ibu mirit, saiki taline kotang potel dijemiteni. Itu kalau di hadapan suami. Jajalak pengajian kayak ibu sing jilbabe pink, ya Allah. Alise ketok api ya lukisan, raine ketok alus ya pupuran, irunge katon mancung ya suntikan, untune katon rapi ya kawatan, bodine katon dhuwur ya sandal jinjitan, susune katon gede ya ganjelang iki. Kalau dibilang aturan kayak berpakaian itu diskriminasi bagi perempuan, saya jawab, Anda salah. Justru itu adalah bentuk penghormatan dan penghargaan Islam terhadap perempuan. Bu, coba kalau auratnya laki-laki dan perempuan sama, ibu-ibu ke masjid cuma pakai sarung tok, wah, lurahnya nggak jadi sholat. Makanya dibedakan. Bu, mumpung saya ingat, tolong kalau ibu-ibu beli mukena, cari yang satu potong saja, yang long, yang panjang, bukan yang model dua potong, bukan yang potongan tapi yang terusan. Saya khawatir ibu-ibu ini sholatnya kesusu atau waktunya hampir habis mandi langsung sholat pakai mukena, mukenanya bukan terusan tapi yang potongan, bahaya. Itu enggak pakai baju, pakai mukena dua potong. Sami Allahu liman hamidah. Malaikatnya mesti bengok. Wah. Ulah canom ra apa-apa, sing tua kan kewer-kewer. Justru aturan-aturan dalam agama itu memuliakan perempuan. Contoh yang dia bilang, kalau tempat kami laki-laki dan perempuan senang kumpul ya kumpul saja. Kalau di Kebumen namanya apa? Kumpul kebo. Agama Islam tidak membolehkan kumpul kebo. Ingat Cah Banjar, kalau ada orang kumpul kebo sampai punya anak, anaknya namanya gudel. Makanya kalau Islam diatur, seneng lamaran. Wala junaha alaikum fima aratum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum. Lamar. Begitu diterima khidbah, lanjut ke persoalan berikutnya. Apa? Akad nikah. Dan yang perlu diingat, akad nikah itu murah. Betul Bu? Yang bikin mahal itu gengsinya mbok nek. Kalau nikahnya murah Mas, di KUA berapa sih? Gratis. Yang menjadikan mahal gengsi. Apalagi kita ingat, perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Tapi ingat, itu hadis dibaca perempuan bukan laki-laki. Kalau yang membaca hadis itu laki-laki, menjajah perempuan. Kalau yang membaca perempuan supaya tidak minta mas kawin neko-neko kepada suami. Seperti kemarin kejadian di Jawa Barat, pernikahannya batal gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Kalau ada hadis yang bunyinya Kanjeng Nabi memberikan mas kawin kepada istrinya 20 ekor unta, yang membaca hadis itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab kepada perempuan. Kalau yang membaca hadis itu perempuan, yang jadi perempuan terlalu banyak menuntut kepada laki-laki. Makanya dulu saya Pak Arif,
ketika menikah sama istri saya, mas kawinnya sama dengan Kanjeng Nabi jumlahnya. Kalau Kanjeng Nabi 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor tengu. Karena aku miskin. Saya itu mau menikah nggak punya apa-apa mas, walaupun mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8, udah nggak punya apa-apa. Nah, maka supaya aturan-aturan itu tegak pakai takwa. Nah, supaya takwanya ini bisa terlaksana, yang perlu dilakukan pertama kali adalah amar ma'rufnya, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Contoh, kiai dai ajak-ajak sholat. Sholat itu dalam rangka menjaga amar ma'ruf, Bu. Maka kalau sholatnya terjaga, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang kalau sholatnya benar, maka akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang bertanya, Gus, orang berbuat baik tapi nggak bisa sholat, sama orang bisa sholat belum bisa berbuat baik, mana yang harus didahulukan? Jawabannya adalah sholat walaupun belum bisa berbuat baik. Orang sholat belum berbuat baik, Bu, itu sama dengan orang telanjang pakai celana tapi nggak pakai ikat pinggang, aman, mung nyok-nyok melotrok. Tapi kalau orang berbuat baik dia tidak sholat, sama orang telanjang pakai sabuk tapi nggak pakai celana, gondal gendul, ditutul pitik. Napa wonten Gus? Nganggo sabuk orang nganggo katok? Ada. Siapa? Jaran. Jaran itu pakai pelana tapi nggak pakai celana. Mila kok ana wong mirip gelem tumindak apik tapi ra gelem salat, berarti kelase kaya jaran. Mila Bapak Ibu para jaran rahimakumullah. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Orang itu kalau ngaku Islam tapi tidak mau sholat, walaupun masih hidup sudah dianggap mati. Barang mati niku arane batang. Ngakune Islam, nganggo seragam banser, kok ora gelem sholat, berarti ono batang seragaman. Ngakune Islam ora gelem sholat, gaweane dolanan lato-lato, berarti batang lato-lato. Ngakune Islam ora gelem sholat kok gaweane udut, berarti anak batang udut. Endi kiye. Ibu sholat, bapak enggak sholat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni. Ibu enggak sholat, bapak enggak sholat, bengi turu bareng, berarti ono batang kelonan. Batang. Nah, disinilah kemudian perlu dipahami betapa seriusnya perintah sholat itu. Sampai saja Kanjeng Nabi untuk menerima perintahnya bukan malaikat Jibril langsung yang menyampaikan, tetapi Kanjeng Nabi harus langsung sowan kepada Allah. Itu artinya apa? Kalau kita tidak sholat berarti meremehkan Kanjeng Nabi. Makanya saya kemarin cerita di Wonosobo, ada seorang perempuan cantik sowan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Dia nangis, dia bersedih karena telah melakukan dosa besar. Apa dosa besar yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia berzina, kemudian hamil, anaknya lahir dibunuh. Curhat kepada Nabi Musa. Makanya benar Pak, kalau punya masalah itu curhatnya kepada kiai, jangan kepada dukun. Karena orang dulu kalau punya masalah curhatnya kepada Nabi, sekarang berarti kepada kiai. Nabi Musa mendengar curhatan perempuan ini marah, Bu. Pergi kamu, jangan sampai Allah
mengazabku gara-gara perbuatan dosa yang kamu lakukan. Perempuan ini nangis Pak, andilau, antara dilema dan galau. Akhirnya ketika perempuan ini pergi, Nabi Musa ditegur oleh malaikat Jibril. Musa, kenapa perempuan itu kamu usir? Dia berzina, hamil, anaknya lahir, dibunuh. Dosanya sudah sangat besar wahai Jibril. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Musa? Musa, kamu saya kasih tahu. Ada satu perbuatan yang dosanya lebih besar dibandingkan zina. Ada dosa yang lebih besar dibandingkan membunuh. Kamu mau tahu nggak? Saya mau tahu wahai Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril. Ketika seorang itu meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan, dosanya lebih besar dibandingkan zina. Dosanya lebih besar dibandingkan membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu-ibu tolong anaknya. Saya itu orang yang sangat fair, orang yang sangat care dengan para pendosa, dengan para ahli maksiat. Saya itu kurang apa Pak? Kayak di lokalisasi Sarkem, saya ketemu mbak-mbak lonte. Lan ini arane apa ya? Oh begengge. Kalau begengge di Jawa Timur Mas. Kalau beda lagi, kamu salah. Purel itu bukan lonte. Purel itu pemandu lagu. Kalau lonte itu penjual kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Manuk ke siapa? Manukmu. Orang itu banyak salah persepsi loh, nggak bisa membedakan antara PSK dengan purel. Purel itu pemandu lagu. Kalau bahasanya Pak Arif, purel, perempuan rela diusel-usel. Iya. Kerjanya di mana? Di puskesmas. Pusat kesenangan emas-emas. Yang mereka lakukan adalah karaoke, katorok dibuka, oke. Ngapa kue? Saya itu dalam rangka menjaga sholatnya mbak-mbak PSK ini Mas. Setiap sekian bulan sekali mereka saya kasih mukena Pak. Ayo mbak-mbak yang belum punya mukena siapa? Kayak saya kemarin bagi 160 mukena. Mereka tanya sama saya, Gus ikhlas napa mboten? Ikhlas. Syaratnya apa? Tinggu sholat, ojo tinggu lemek. Aku yang ngono tak. Saya ngimami sholat para PSK biasa Pak. Allahu Akbar. Saya imam, makmumnya para PSK. Ngimami orang mabuk, saya biasa. Saya sholat, makmum saya orang mabuk. Allahu Akbar. Mereka sholat. Allahu Akbar. Biasa. Saya dikritik sama kiai-kiai yang suci-suci itu. Miftah goblok. Wong mabuk kok diajak sholat. Ora bakal diterima. Saya bilang, diterima ra urusannya cangkemmu. Tapi urusannya pangeranku. Makanya kenapa saya punya quote. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku. Cangkemmu rasah melu-melu. Betul Bu? Yang susah kan di sini Pak. Kita itu kalau sudah merasa baik dengan orang yang banyak dosa itu jatuhnya benci. Seolah-olah paling suci. Padahal Al-Quran mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan merasa sok suci karena Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Tapi bagi banyak orang yang berdosa, Allah mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Bagi para pendosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Makanya orang banyak dosa itu harus kita semangati supaya kembali ke jalannya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo Bapak Ibu yang belum sholat, sholat. Gak apa-apa. Atau kita pengajian bubar sholat jamaah. Tapi saya sudah sholat. Mau sholat apa dereng? Jangan sampai gara-gara pengajian meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Lah, cara mendapatkan sholat yang khusyuk itu gampang. Senang ketika mendengar adzan, pon niku mawon. Lah krungu adzan jenengan susah, tak jamin nggak bakal bisa sholat khusyuk. Tapi kalau krungu adzan seneng, yakin sholatnya khusyuk. Bu, lah krungu adzan susah napa seneng? Halah susah.
duhur denger adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban ibu-ibu mirip? Adzan maning. Ora bakal iso khusuk. Mila kula pesen bola-bali, lak golek tukang adan sing apik. Lak pujiane sing kepenak. Nang masjid apik tukang adane elek, ya orang nggak bersemangat masuk ke masjid. Betul Bu? Ayo, sambil nunggu yang mau sholat kita sholawatan dulu aja le. Ini nggak mungkin bisa khusuk, yang satu udah pengen sholat, yang satu masih duduk. Sholawatan. Yo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jaga tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin
yuhasabu bil abdu as-sholah. Yang pertama kali besok dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Maka pesan Isra Mi'raj itu cuma satu, jagalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amal semuanya diterima. Kalau jelek, semua amalnya bermasalah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga sholat kita. Amin Allahumma amin. Saya yakin Anda belum sholat, monggo tunggu bareng-bareng. Moga-moga istiqomah anggene ibadah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.